Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian Rosyul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada bab ke-9 tentang bakti kepada kedua orang tua selama bukan dalam kemaksiatan, dan kita baru sampai hadis ke-18. Qadarullah tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya. Maka kita sekarang masuk dalam hadis ke-19, masih dalam bab ke-9. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia, yang lain bisa menyimak Indonesia atau Arabnya. Di halaman 34. Hadis ke-19. Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib dari ayahnya. An Abdullah ibn Amr qal, dari Abdullah bin Amr ia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Ji'tu ubayyuka 'alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyan. Aku datang kepadamu berbaiat untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Qal irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Beliau lalu bersabda, kembalilah kepada keduanya dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis ini sudah berlalu di awal-awal pembahasan bahwa ada seorang laki-laki minta izin kepada orang tuanya. Ada riwayat dia mengatakan dia mau pergi jihad. Ada satu riwayat mengatakan dia mau ikut hijrah. Dan intinya ketika dia minta izin kepada orang tuanya menangis. Waktu di pembahasan tentang jihad, kita sudah sampaikan bahwa jihad untuk pemuda ini bukanlah jihad yang wajib. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan laki-laki tersebut untuk kembali kepada orang tuanya. Dan beliau mengatakan, buat mereka tertawa sebagaimana tadi engkau membuatnya menangis. Dan kita sudah sampaikan juga bahwa ini hanya berlaku bila jihadnya bukanlah jihad yang fardu ain. Hanya fardu kifayah. Adapun yang fardu ain, maka tidak wajib minta izin kepada orang tua. Dan di dalam hadis ini juga terkandung faedah bahwa kalau kita telah membuat orang tua kita sakit hati, maka tidak boleh kita nanti-nanti minta maafnya. Karena Nabi bilang sama dia, pulang dan bikin orang tuamu tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Maksudnya langsung pulang. Bukan nanti pergi jihad dulu baru minta maaf. Hadis ke-20. Hadis ke-20. Ali bin Al-Ja'd mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Sabit. Ia berkata, aku mendengar Abul Abbas Al-A'ma An Abdullah ibn Amr qal, dari Abdullah bin Amr ia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihada. seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Faqal ahayyun walidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Faqala na'am. Orang itu menjawab, masih. Faqala fafihi mafajahid. Beliau lalu bersabda, berjihadlah pada kedua orang tuamu. Ya. Ada pemuda, dia mau ikut jihad bersama Nabi. Tapi mungkin karena jihad yang ada pada pemuda ini bukan fardu ain, maka Nabi SAW bertanya, apakah kamu punya orang tua yang masih hidup? Dia bilang, oh iya masih ada. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu berjihad. Tapi jihadnya pada orang tuamu. Penjelasan kata, rajulun Al-Hafiz mengatakan bahwa boleh jadi laki-laki itu adalah
Jahimah bin Abbas bin Mirdas. Fajahid yang ada dalam hadis maksudnya adalah berjihad melawan hawa nafsu dan bujukan raja syaitan sehingga kamu dapat mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua. Kandungan hadis? Kandungan hadis yang pertama, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, agungnya hak mereka dan besarnya pahala berbakti kepada mereka. Ya. Hadis ini menunjukkan tentang besarnya pahala bagi orang yang berbakti pada orang tuanya. Bahkan Nabi SAW melihat bahwa berjihad dengan cara berbakti pada orang tua bisa jadi lebih besar pahalanya pada sebagian orang daripada dia berjihad apabila jihad itu bukan fardu ain. Sampai-sampai Nabi suruh seorang pemuda untuk pulang dan berbakti pada orang tuanya. Kedua, Yang kedua, kesepakatan para ulama atas wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan durhaka kepada keduanya merupakan perbuatan haram dan termasuk dosa besar. nah, jelas? Selanjutnya kandungan hadis yang ketiga. Apabila jihad yang dilakukan hukumnya sunnah, maka seseorang tidak diperkenankan turut berjihad tanpa izin dari kedua orang tuanya. Namun, apabila jihad yang dilangsungkan hukumnya fardu ain, maka tidak wajib meminta izin kepada keduanya. Ini sudah saya sampaikan tadi. Disuruh laki-laki atau pemuda ini pulang, mungkin karena Nabi melihat jihad pada dirinya bukan fardu ain. Adapun untuk fardu ain, maka kita tidak wajib minta izin sama orang tua. 4. Yang keempat, bolehnya menggambarkan sesuatu dengan lawan katanya jika dapat difahami. Karena bentuk perintah yang tertera dalam sabda beliau, Fajahid, mengisyaratkan adanya bahaya yang akan terjadi. Padahal yang dimaksudkan tidaklah demikian. Nah, kelima. Yang kelima, terkadang berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Ya. Ini sudah saya sampaikan juga. Catat untuk nomor 6. Faedah yang ke-6. Nabi mengatakan berjihadlah pada orang tuamu. Nabi mengatakan berjihadlah pada orang tuamu. Sementara berjihad butuh pengorbanan waktu, tenaga, harta, bahkan kadang-kadang nyawa. Sementara yang namanya jihad butuh pengorbanan baik waktu, tenaga, harta, bahkan kadang-kadang kita korban nyawa di dalam perjihadan, di dalam kegiatan jihad. Ini menunjukkan bahwa berbakti pada orang tua butuh pengorbanan. Kadang kita korban waktu, kadang korban tenaga, kadang berjihad pada orang tua berkorban harta, bahkan ada kalanya kita berkorban nyawa. Semoga bisa dipahami. Ya. Jadi kalau kita mau berbakti pada orang tua tapi tidak mau keluar apa-apa, coba berbakti kepada orang tua tapi nggak mau korban waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa. Terus kita mau ngapain? Kalau beliin mama itu duit lagi, ya memang harus keluar duit. Mama itu kalau dibeliin kue itu kadang dimakan cuma sedikit, sisanya itu dikasihnya ke kita, ya nggak apa-apa. Ya. Karena kan orang tua itu kadang-kadang kalau sudah tua, ada yang dia pengen tapi tidak sanggup juga dia makan banyak, ya enggak? Kalaupun kita harus keluar harta untuk itu, ya keluarkanlah. Namanya juga berjihad. Coba bentuk bakti apa kepada orang tua yang tidak keluar dari 4 ini? Ustaz, berdoa. Berdoa itu butuh waktu loh. Ya. Bab 10. Bab ke-10. Seseorang yang mendapati orang tuanya di usia tua tetapi tidak masuk surga. Hadis 21. Hadis ke-21. Khalid bin Makhlad mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Suhail mengabarkan kepada kami dari ayahnya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala.
Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Roghima anfuh, roghima anfuh, roghima anfuh. sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Apa maksudnya roghima anfuh? Itu ada di penjelasan kata. Roghima artinya lasiqa anfuhu biragam, yang berarti hidungnya terkotori debu. Maksudnya waktu orang itu nunduk sampai ke tanah, hidungnya cium tanah, yang menunjukkan tentang rendahnya, dihinanya, menunjukkan tentang rendahnya seseorang karena kepalanya di bawah. Ungkapan tersebut merupakan kiasan untuk menunjukkan kerendahan dan kehinahan yang amat sangat. Siapa yang sungguh terhina? Qalu, ya Rasulullah, man? Para sahabat lalu bertanya, siapa wahai Rasulullah? Qal, man adraka walidayhi 'indal kibari aw ahadahuma fadakhalan nar. Beliau bersabda, siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup di usia tua, tetapi dia malah masuk neraka. Pertama, koreksi dulu, ada kata-kata ahadahama, yang benar ahadahuma. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengatakan sungguh hina. Dan Nabi sebutkan ini 3 kali. Para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang sangat terhina? Maka beliau mengatakan, orang yang punya orang tua, satu atau dua-duanya, dan mereka semua sudah lanjut usia. Dia hidup bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia, tapi orang ini malah masuk neraka. Boleh dicatat dekat situ, karena tidak berbakti pada orang tuanya. Anaknya malah masuk neraka karena tidak berbakti pada orang tuanya. Misalnya kita dapati sebagian orang, ortunya itu bahkan ditaruhnya di panti jompo lantaran mereka tidak mau ngurusi orang tuanya. Di Indonesia ini kita dapat ada banyak kejadian-kejadian orang tua karena mungkin sudah lanjut usia 80, 90, dilempar ke jalanan, lalu ditinggalkan. Teman-teman kalau mau repot-repot buka YouTube ya. Cari, ketik di YouTube itu, orang tua ditinggal anaknya di jalan. Pasti banyak. Ya, karena memang berapa waktu lalu saya lihat. Ada yang orang tuanya dibawa ke kabupaten lain. Mungkin supaya tidak diketahui ini orang tuanya siapa. Anggaplah ya orang Balikpapan, bapaknya yang sudah usia 80 dibawa ke Samarinda, lalu ditaruh di jalanan Samarinda, ditinggal, pulang ke Balikpapan. Ya. Akhirnya orang nemukannya dalam keadaan dia nangis gitu. Nah ini orang anak-anak seperti ini, anak-anak calon penghuni neraka. Karena orang tua yang sudah lanjut usia, mereka tidak berbakti padanya, dan kata Nabi SAW, anak ini malah masuk neraka. Belum lagi kita dapati ada anak yang orang tuanya sakit, tidak diurus, malah disiksa. Semoga Allah menjaga kita dari kedurhakaan besar seperti itu. Kandungan hadis? Kandungan hadis yang pertama, perintah agar berbakti kepada orang tua disertai penjelasan akan besarnya pahala berbakti kepada mereka dan peringatan agar tidak durhaka kepada mereka. Ya. Boleh dicatat dekat situ? Karena ada ancaman neraka. Karena ada ancaman neraka bagi anak-anak yang tidak berbakti pada orang tuanya. Kedua, kandungan hadis yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua di punjung masa tua mereka dengan memberikan pelayanan dan nafkah merupakan salah satu sebab yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Barang siapa lalai dalam menunaikan hak mereka, maka ia tidak akan masuk surga dan Allah akan menghinakannya. ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus berbakti pada orang tua di masa tua mereka. Caranya adalah memberikan pelayanan dan nafkah yang sesuai, supaya kita masuk surga, karena itu adalah pintu surga. Ya. Minggu lalu setelah kajian ini di depan sana ada yang tanya, Ustadz, ibu saya ada di Jawa, kalau nggak salah ya. Bila tidak salah ingat pertanyaannya begitu. Ibu saya di Jawa, dia mau saya pulang. Tapi saya tahu kalau saya pulang nanti di sana nggak ada pekerjaan. Saya bilang kalau gitu ibu antum bawa ke sini. Dia bilang masalahnya mama ndak mau.
Karena memang rata-rata begitu orang tua yang sudah punya keluarga, tetangga, rumah, tanah, aset di Jawa, biasanya jarang ada yang mau dibawa ke Balikpapan. Ya, jadi tidak mau Ustaz dia bawa ke sini. Gimana Ustaz? Saya bilang antum lobby agar mau dibawa ke sini. Kalau tidak bisa juga bilang, Bu, nanti saya pekerjakan orang untuk mengurusi ibu. Karena kalau saya pulang khawatirnya nanti kita di sana malah sama-sama meminta-minta. Tapi kalau nanti ternyata ibu antum juga bilang, gak mau, pokoknya kamu harus pulang. Maka ya antum harus pulang. Terus gimana Ustaz? Saya gak mau bilang apa-apa selain begini. Ada orang datang kepada Abu Bakar, nanya, ibu saya nyuruh saya menceraikan istri saya. Bagaimana pendapat Anda? Abu Bakar mengatakan, saya tidak suruh kamu menceraikan istrimu, tapi saya juga tidak larang untuk kamu menceraikannya. Saya enggak suruh apa-apa. Saya cuma mau bilang, ibumu pintu tengah surgamu. Kalau kamu ambil. Kalau mau diabaikannya sudah enggak usah. Jadi kalau misalnya ibu antum suruh antum pulang, maka kalau antum mau, antum ambil surganya antum ini. Kalau enggak mau, ya sudah abaikan aja. Ini peringatan besar bagi anak-anak yang orang tuanya sudah lanjut usia dan hidup bersama mereka. Ya, kenapa demikian? Karena ini adalah kesempatan terakhir. Kita tidak tahu lagi nanti tiba-tiba orang tua sudah wafat. Kita bersama mereka hanya tinggal sebulan, 2 bulan. Ya. Makanya saya pernah cerita di masjid ini. Saya cerita rata-rata di tahun 2014 karena waktu itu baru pulang dari Saudi. Ya. Saya bagikan kisah bahwa saya lulus tercepat, IPK tertinggi. Makanya dosen saya langsung bilang, Mufli kamu ndak usah pulang. Kalau kamu S3 lanjut di sini langsung S3. Ndak usah pakai tes apa-apa lagi. TOEFL nggak usah lagi. Lanjut aja. Tapi saya bilang ndak bisa dokter karena bapak saya ini usianya sudah 68. Saya khawatir kalau saya S3 di sini butuh 4 tahun, 5 tahun. Khawatirnya bapak saya usia 72, 73. Iya kalau masih hidup gitu. Sudahlah saya pulang aja. Karena saya nggak tahu usia bapak saya dan mama saya seberapa lama lagi. Maka saya pulang. Karena ini kesempatan akhir. Ya, kita kalau punya sumur, kalau sumurnya banyak airnya, biasanya kita buang-buang air. Nanti kalau sudah sumurnya kering, baru kita cari-cari air. Gitu. Ketiga. Kandungan hadis yang ketiga, dianjurkan mengulangi perkataan sebanyak 3 kali agar dapat difahami. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan raqi ma'anfuh sebanyak 3 kali dalam rangka supaya bisa dipahami atau dalam rangka menarik perhatian. Bab 11. Bab ke-11. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan memanjangkan umurnya. Ya. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan panjangkan umurnya. Tambahkan di situ. Dan luaskan rezekinya. Kalau untuk orang tua, antum tidak usah pikir-pikir. Kalau antum memang mampu, keluarkan apa yang antum bisa. Jangan dihitung-hitung. Misal antum berpikir mengumrohkan orang tua. Antum ada duit misalnya. Dan antum punya kemampuan bintang 5, kasih bintang 5. Supaya nggak jauh-jauh dia berjalan. Kalau memang ada kemampuan. Uang antum miliaran. Terus antum mikir lagi. Sayang ini kalau bintang 4 30 juta. Kalau bintang 5 38. Mayan selisihnya 8. Gak usah lah. Mama yang bintang 4 aja lah. Kalau memang bisa bintang 5 uang antum miliaran. Kasih. Jangan dihitung-hitung. Kenapa? Karena berbakti pada orang tua itu akan menambah rezeki. Taunya dari mana? Nanti hadis ini sebagai penguatnya. Tapi nanti dulu kita nggak bahas ke situ, kita bahas hadis ini dulu karena yang ini dhaif dan kita kuatkan dengan yang sahih. Hadis yang nomor 22 ini dhaif, kita kuatkan dengan yang sahih. Silakan dibaca nomor 22. Hadis ke-22. Asbagh bin Al-Faraj mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub, dari Zabban bin Fa'id. An Sahal bin Mu'adz an abihi qala. Dari Sahal bin Mu'adz
dari ayahnya, ia berkata, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umuri. barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ia akan memperoleh keberuntungan. Allah Azza wa Jalla akan memanjangkan umurnya. Ya. Riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Sebagaimana ada di catatan kaki. Disebutkan di catatan kaki nomor 26, Zabban bin Fa'id ini adalah rawi yang lemah hadisnya meskipun soleh orangnya. Boleh dicatat dekat situ di kata-kata soleh. Karena ini masalah akurasi hadis. Bukan masalah soleh nggak soleh. Ya, dalam hadis Nabi SAW itu bukan soal solehnya saja. Tapi soal akurasi. Ya, maka tetap dhaif meskipun orangnya soleh. Jadi kalau kita punya teman misalnya, teman kita tuh Masya Allah deh pokoknya. Sholat selalu shaf 1, tidak pernah hilang dari qobliyah subuh. Pokoknya Jumatan bahkan setengah 12 sudah paling depan. Quran kemana-mana. Kitab selalu dibawanya kemana-mana kecuali ke WC. Kita bilang Masya Allah pokoknya ikhwan ini soleh pokoknya. Ya, terus suka berbagi. Pokoknya Masya Allah dari sisi kesolehan. Tapi kalau ngomong kadang salah, kadang benar, kadang akurat, kadang nggak jelas gitu. Kadang kalau nukil periwayat itu kadang tidak tepat. Ya, itu riwayat dari Ustadz Rafi'i dibilang itu dari Ustadz Azmi. Itu katanya Ustadz Nurkomari dibilang dari Ustadz Abu Yaman. Tertukar-tukar gitu kalau ngomong. Ya, terus ada yang bilang tapi dia kan soleh. Kita bilang akurasi itu di dalam penukilan masalah agama lebih dikedepankan daripada soal kesolehan. Artinya tidak cukup soleh doang gitu. Hadis ini dhaif, tetapi ada penguatnya yang ada di papan tulis. Saya kasih terjemahannya. Man apa teman-teman? Man barang siapa? Sarrohu senang untuk dilebarkan, diluaskan, dibentangkan untuknya dalam rezekinya wa yunsa'a ini dipanjangkan asarnya asar atau umur falyasil maka sambunglah rahimah tali silaturahimnya. Barang siapa yang senang kalau diluaskan rezekinya dan dipanjangkan asarnya atau umurnya, maka hendaklah dia sambung tali silaturahimnya. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan hadis ini selain sahih, bahkan dia bisa mengcover yang ada di hadis nomor 22, yang di hadis 22 tidak ada. Di hadis 22, barang siapa berbakti pada orang tua dapat apa? Panjang umur. Sedangkan di yang sahih ini bukan cuma panjang umur, tapi juga diluaskan rezekinya. Ya, ini yang tadi kita tambahkan di judul bab. Barang siapa berbakti pada orang tua, Allah panjangkan umurnya dan Allah luaskan rezekinya. Yang tadi saya bilang jangan hitung-hitung. Jangan bilang ini sayang, ini sayang, ini sayang. Kalau memang antum sanggup, berikan. Karena nanti ada tiba di mana antum tidak bisa beri apa-apa. Ada tiba waktu antum tidak bisa kasih mama antum kue yang dia mau. Ada tiba waktu di mana antum sekarang punya duit, antum sayang-sayang. Akhirnya ada satu ketika antum bilang, sayangnya masih ada seandainya dahulu. Penjelasan kata, tuba, kita ulang di hadisnya. Siapa yang berbakti pada orang tuanya, tuba lahu. Tuba ini artinya
nama surga atau nama pohon yang ada di surga, atau makna yang lain adalah kebaikan atau kebahagiaan. Artinya kebahagiaan dan kebaikan diberikan kepada orang yang berbakti pada orang tuanya. Dengan pengertian yang lain, ada surga namanya Tuba, atau ada pohon di surga namanya Tuba, diberikan kepada orang yang berbakti pada orang tuanya. Di dalam riwayat tersebut, zadallahu fi umrih, artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan umurnya. Ya. Dengan kata yang lain, Allah tambahkan rezekinya. Syekh Al-Albani menilai hadis ini dhaif atau lemah, sementara Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Kandungan hadis? Kandungan hadis yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab keberkahan dan dipanjangkan umurnya. Boleh dicatat? Apa maksudnya panjang umur? Apa maksud panjang umur? Perhatikan teman-teman. Kan kita sudah dicatat. Ya, termasuk ajal kita. Apakah kalau kemudian kita berbakti pada orang tua, misalnya tadi ajalnya umur 30, gara-gara berbakti terus jadi 40? Begitukah maksudnya? Maka dicatat panjang umur ini maksudnya satu, betul-betul tambah umur. Pengertian pertama, betul-betul tambah umur. Sesuai dengan takdir Allah. Sesuai dengan takdir Allah. Sehingga maksudnya adalah tadinya dia ditakdirkan oleh Allah untuk harusnya wafat usia 30. Lalu kemudian dia berbakti pada orang tuanya, lalu Allah tambahkan usianya jadi 40, jadi 50 dan seterusnya. Pengertian pertama betul-betul tambah umur. Pengertian kedua, maksudnya meskipun wafat, orangnya seperti masih hidup. Pengertian yang kedua panjang umur itu adalah meskipun orangnya sudah wafat, dia seperti masih hidup. Karena terus dikenang namanya. Misalnya orang menganggap itu loh si Agus itu ya Masya Allah. Si Agus itu, si Haryo itu. Meskipun sudah wafat 10 tahun yang lalu, orang masih terus mengingat namanya. Jadi umurnya bukan bertambah, melainkan setelah wafat, dirinya itu terus dikenang. Karena kebaikan dia pada orang tuanya. Antum, insya Allah kita pernah dengar kisahnya Uwais Al-Qarni. Meskipun dia bukan sahabat Nabi. Karena baktinya pada orang tuanya. Kita tahu Abu Hurairah, wafat sudah 1.000 tahun yang lalu. Tapi terus dikenang karena kebaikan dia pada orang tuanya. Dan tentu karena dia sahabat Nabi. Kandungan hadis yang kedua? Kandungan hadis yang kedua, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya berhak memasuki Tuba, yaitu surga yang khusus diperuntukkan bagi golongan tertentu. Hanya saja ya kembali lagi hadis ini dihukumi dhaif oleh sebagian ulama. Bab 12. Bab ke-12, tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang tua yang musyrik. Ya. Kalau seseorang memiliki orang tua yang musyrik, lalu kemudian orang tua tersebut wafat, dan sudah jelas bahwa wafatnya dalam keadaan masih musyrik, maka haram hukumnya memohonkan ampun. Yang diperbolehkan adalah memohonkan agar dia dapat hidayah, dan itu hanya terjadi kalau dia masih hidup. Hadis 23. Hadis ke-23. Ishak mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Husain mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jal. Dari Ibnu Abbas mengenai tafsir firman Allah azza wa jalla, yaitu ayat 23 dari surat Al-Isra. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin ila qawlihi kama rabbayani shaghira. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, ah.
Dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengasuhku di waktu kecil. Ya. Fanasakhat hal ayatu fi bara'atin. Ayat ini mansuh atau dihapus dengan ayat 113 dari surat At-Taubah. Yang bunyinya, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak selayaknya bagi nabi untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kaum kerabat setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Ya. Teman-teman perhatikan di papan tulis. Di sini ada surat Al-Isra. Ayat berapa di situ? 23. Satu lagi surat At-Taubah. Ayat berapa? 113. Antum perhatikan. Al-Isra ini, kata Ibnu Abbas, ini kewajiban untuk berbakti pada orang tua, baik orang tua itu muslim maupun orang tua itu kafir. Baik orang tuanya muslim maupun orang tuanya kafir. Kita wajib berbakti. Adapun di surat At-Taubah ayat 113, ini adalah larangan memohonkan ampun. Larangan memohonkan ampun untuk ortu kafir. Kalau mohonkan ampun berarti orang tua kafirnya sudah apa teman-teman? Wafat. Kalau dia masih hidup, yang kita mohonkan apa? Hidayah. Kalau hidayah boleh. Ya Allah berikan orang tuaku hidayah, itu jelas. Bahkan kita disuruh. Yang dimaksud di sini larangan mohonkan ampun untuk orang tua kafir yang sudah wafat. Kata Ibnu Abbas, bakti pada orang tua yang ada di surat Al-Isra ayat 23 yang juga mencakup orang kafir. Yang ini bahkan disuruh kepada kita untuk senantiasa mendoakan dia. Kemutlakan ini, kalau kata Ibnu Abbas, dihapus. Sebagian ulama yang mengatakan bukan dihapus, tetapi ini adalah umum. Sedangkan yang khusus adalah yang At-Taubah 113. Yang umum ditaksis. Yang umum dijadikan khusus bila memang ada dalil. Artinya, bakti pada orang tua itu mencakup muslim maupun kafir waktu hidup. Sedangkan untuk orang tua kafir khusus buat mereka haram hukumnya mendoakan mereka ampunan. Kalau bahasanya Ibnu Abbas di dalam riwayat ini dihapus hukumnya. Kebolehannya dihapus dengan At-Taubah 113 yang bermakna haram mintakan ampun untuk orang tua kafir yang sudah wafat. Bisa dipahami? Mungkin kalau dengan ceritanya mungkin teman-teman insya Allah lebih paham. At-Taubah ayat 113 ini turun dikarenakan Abu Talib. Waktu Abu Talib itu sudah sekarat, ya, Abu Talib sekarat. Maka datanglah di dekat dirinya, ini lagi sakit ya, Abu Talib ini. Di sini ada Nabi Muhammad. Di dekat situ juga ada Abu Jahal. Di dekat situ juga bareng sama Abu Jahal namanya Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi Muhammad SAW ngomong sama Abu Talib, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, bilang la ilaha illallah. Ini akan kujadikan sebagai kalimat yang menjadi hujah untukmu di hari kiamat di hadapan Allah.
Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'indallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan hujjah untukmu di hadapan Allah dengannya, dengan kalimat ini di hari kiamat. Untuk mengimbangi pengaruhnya Nabi, maka Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah memberikan pengaruh yang lain. Mereka bilang, ya Abu Talib, ya Abu Talib, at-targhabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu itu gak malu? Apa gak rasa gimana ya sama agamanya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Bapaknya siapa? Bapaknya Abu Talib. Kamu gak malu sama agama bapakmu? Jangan ikut Muhammad ini gak usah. Ya. Berperanglah di situ dua pengaruh. Pengaruhnya Nabi dengan pengaruhnya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Akhir kata Abu Talib mengatakan, ala millati Abdul Muttalib. Saya berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Dan wafat dalam kondisi demikian. Maka dia wafat dalam kondisi apa berarti? Mati kafir. Kata Nabi SAW, la astaghfiruna laka malam unha'an. Saya akan mintakan ampunan kepada engkau, untuk engkau kepada Allah, selama saya tidak dilarang. Saya akan minta ampunan kepada Allah buat dirimu Abu Talib selama tidak dilarang. Turun ayat ini. Surat At-Taubah 113 yang melarang. Apa tadi bunyinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak selayaknya bagi nabi untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Meskipun mereka adalah kaum kerabatnya sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam atau penuhi neraka jahim, yaitu neraka yang menyala-nyala. Maka Nabi dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Sambil azan teman-teman bisa nulis yang di sana. Meskipun mungkin tidak terlalu bagus ya tulisannya. Saya tuliskan yang bagus-bagus ini sedikit. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Nabi Muhammad bilang, ya ammi, wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Kalimat yang akan aku jadikan hujjah untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah di hari kiamat. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu gak malu sama agamanya Abdul Muttalib, bapakmu? Maka akhirnya perjuangan Nabi Allah takdirkan tidak bisa mengalahkan Abu Jahal. Abu Talib akhirnya Allah takdirkan ala millati Abdul Muttalib. Dia bilang saya adalah di atas agamanya Abdul Muttalib. Mati kafir. Maka Nabi Muhammad bilang, la astaghfiranna laka malam unha angka. Betul-betul saya akan mintakan ampun untukmu Abdul Muttalib malam selama tidak unha angka. Aku dilarang untuk. Dan ternyata dilarang. Penjelasan kata? Penjelasan kata uffin, yaitu berarti celaka dan binasa. Ini merupakan ungkapan yang digunakan untuk berkeluh kesah. Ya. Sebagaimana di dalam ayat tadi, surat Al-Isra, ayat 23, Allah mengatakan, fala taqul lahuma uff. Janganlah berkata kepada mereka berdua, ah. Dan semacam ah. Cih, bah. Apalagi? Is itu kayak apa? Ish, gitu kan? Dan yang semacam itu. Kemudian, Rabbayani. Kata Rabbayani, yaitu keduanya membesarkanku. Karena salah satu makna tarbiyah adalah membesarkan sesuatu. Ya. Ini sebagaimana dalam firman Allah, kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua membesarkan aku di waktu kecil. Kandungan hadis? Kandungan hadis yang pertama. Ayat pertama menunjukkan permohonan ampunan dan doa kebaikan untuk orang tua yang beragama Islam. Ayat pertama yang mana, teman-teman? Boleh dicatat dekat situ. Ayat pertama maksudnya Al-Isra 23. Saya tidak tahu kenapa penerjemahnya menghilangkan, karena di kitab asli tertulis ayat pertama Al-Isra 23. Tidak tahu kenapa dihilangkan. Ayat pertama menunjukkan bahwa kita boleh memohonkan ampun dan doa kebaikan untuk orang tua kita. Semuanya, baik yang beragama Islam maupun yang beragama kafir. Secara umum, seolah-olah demikian. Tetapi nanti ditaksis atau dihapus dengan ayat 113 surat At-Taubah. Nomor 2. Kandungan hadis yang kedua. Ayat kedua menunjukkan Ayat kedua yang mana? At-Taubah. Tulis At-Taubah 113. Ayat kedua yaitu At-Taubah 113 menunjukkan larangan memohonkan ampunan dan berdoa untuk orang tua yang kafir. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut dan mengatakan bahwa ayat dalam surat At-Taubah telah dihapus hukumnya atau dinaks. Di sini ada salah terjemah. Kata-kata dan mengatakan dilengkapi dan tidak perlu mengatakan. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut dan apa teman-teman? Dan tidak perlu. Dan tidak perlu. Saya sudah baca Indonesianya ini dan saya bingung. Kok dan mengatakan ayat surat At-Taubah dihapus? Loh, justru At-Taubah itu yang hapus. Kok di sini dihapus? Karena saya bingung, maka saya lihat ke kitab aslinya. Ternyata di kitab aslinya ada tulisan, ada kata-kata la hajata, ya kan? Ada kata-kata la hajata, tidak perlu, tidak butuh. Di sini hilang terjemahnya. Ini juga petunjuk kepada kita, kalau ngaji, cari ustadz yang ustadz itu bukan apa yang di buku dibaca apa adanya. Lalu yang salah terjemah, dia tidak ngerti salahnya di mana. Usahakan belajar kepada asatizah yang ngerti bahasa Arab, maksud saya begitu.
Yang dia kalau membaca terjemahan malah kayaknya salah nih. Dicek di kitab asli, oh iya salah terjemahnya. Gitu. Coba diperbaiki, nomor 2, diulang. Ayat kedua yaitu surat At-Taubah ayat 113 menunjukkan larangan memohonkan ampunan dan berdoa untuk orang tua yang kafir. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut dan tidak perlu mengatakan bahwa ayat dalam surat At-Taubah telah dihapus hukumnya atau dinaks. Dinasakh. Bahkan yang benar At-Taubah itulah yang nasikh. Soal nasakh ini nanti teman-teman bisa dapatkan kalau belajar ilmu tafsir atau ilmu usulul fiqh, juga teman-teman akan dapati babnya. Dan ini perlu belajar ilmu alat ya berarti. Kesimpulannya adalah kita minta izin kepada orang tua bila jihad atau hijrahnya itu bukan fardu ain. Bila fardu ain maka tidak wajib minta izin pada orang tua. Siapa yang menyakiti orang tuanya maka dia jangan tunda-tunda. Dia harus segera minta maaf. Mana tahu ternyata 1 jam 2 jam lagi salah satu dari keduanya antara anak atau orang tua yang meninggal. Di hadis nomor 20 di antara pelajarannya adalah kalau kita punya orang tua dan kita tidak wajib untuk berjihad, maka kita berjihadnya pada orang tua, yaitu dengan berbakti pada mereka. Dan sebagaimana jihad yang butuh pengorbanan harta, waktu, tenaga, bahkan nyawa, maka yang namanya berbakti pada orang tua juga begitu, pasti ada pengorbanan. Ya. Di hadis nomor 21 kita belajar tentang kewajiban untuk berbakti pada orang tua, terutama di masa tuanya. Bahkan orang yang melalaikan hak orang tuanya saat orang tuanya sudah lanjut usia, maka ancaman buat mereka adalah neraka. Ya. Maka jangan main-main bagi orang yang punya orang tua lanjut usia lalu tidak diurus sama mereka, atau orang tuanya dilalaikan begitu saja. Dilempar ke panti jompo, bahkan dibuang, ya, atau bahkan malah disiksa. Di hadis nomor 22 kita belajar bahwa berbakti pada orang tua itu akan memanjangkan umur. Apa maksudnya panjang umur? Ada 2 maksud. Entah betul-betul tambah umur, entah kita wafat dan bakti kita pada orang tua itu akan terus dikenang, dan kita akan senantiasa dikenang sebagai orang yang berbakti pada orang tua. Dan berbakti pada orang tua juga akan meluaskan rezeki, maka tidak usah hitung-hitungan sama orang tua. Karena nanti insya Allah apa yang kita keluarkan buat orang tua pasti Allah ganti. Ya. Kalau antum umrohkan orang tua antum dengan harga 23 juta, mungkin karena itulah kesanggupan kita, maka nanti mungkin kita pulang, Allah ganti dengan rezeki yang lain. Ya. Saya belum ketemu dengan orang yang pulang umroh itu miskin. Kalaupun ada yang mengatakan, "Nggak Ustaz, saya kurang rezekinya, saya kok pulang umroh kayak jadi seret rezeki saya." Kita katakan mungkin bisa jadi bukan Allah jadikan antum berseret, tetapi Allah gantikan rezeki antum dengan yang halal. Mungkin dulu banyak tapi banyak dapat dari mananya dulu gitu. Ya. Nomor 23, haram hukumnya mendoakan orang tua yang sudah wafat dalam kondisi kafir. Yaitu didoakan ampunan. Yang boleh adalah mendoakan mereka dengan hidayah saat mereka masih hidup. Di sini ada pertanyaan. Orang tua sering mengatakan kepohonan. Jika sudah ditawarkan makanan gak mau makan, nanti kepohonan. Nanti pamali. Kalau duduk di pintu, dudukin bantal, nanti bisa bisulan. Jika kita tidak percaya atau tidak patuhi, apakah tidak berbakti? Ini kembali kepada bab 9. Berbakti pada orang tua selama bukan dalam kemaksiatan. Dan kalau kita percaya tentang adanya kepohonan, pamali, itu namanya tatoyur. Ini khurafat Indonesia. Jangan duduk di pintu anak-anak, nanti mamanya mati. Ya. Jangan tidur tengkurap, nanti mama mati. Awas, sapu ndak boleh kena kepala, nanti mama mati. Mama mati, mama mati, mati terus. Nanti kita bilang, "Mak, kalau mama khurafat gitu, ada loh khurafat yang lain. Kalau mayatnya dilangkahi kucing nanti hidup balik, ya, hidup lagi."
kita carikan kucingnya. Intinya tidak boleh percaya yang seperti ini. Adapun kalau kita mau menghormati orang tua, maka kita bilang, oke, saya makan, tapi bukan karena pemali ya. Pemali itu khurafat. Ya saya makan, ya saya makan. Ambil makan, terus sambil bilang, tapi tidak ada yang namanya kepohonan. Karena kepohonan itu khurafat. Tatoyur. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.